Selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas pada sesi ini bagian kedua dari relasi teologi dengan disiplin ilmu lainnya, hakikat pengetahuan. Dalam hakikat pengetahuan, ada 3 hal yang akan kita lihat, yaitu yang pertama adalah aspek natur atau sifat, ya, apakah kebenaran itu relatif atau absolut? Apakah pengetahuan itu subjektif atau objektif? Di sini kita akan melihat nanti relativitas kebenaran. Apakah semua kebenaran bisa berubah? Benar hari ini, besok mungkin salah. Yang kedua adalah aspek sumber. Sumber kebenaran, apa yang benar? Apakah realitas diketahui oleh manusia? Apakah ada kebenaran terlepas dari pengalaman manusia? Ini yang akan kita lihat dari aspek sumbernya. Lalu aspek validitasnya, keabsahannya, kita akan melihat dari keterandalan pengetahuan. Bagaimana kita tahu kalau kita tahu? How we know. Kelayakan, berbagai metode untuk mencapai kebenaran. Ini yang kita lihat. Yang pertama, mari kita lihat adalah aspek natur dari pengetahuan itu. Nah, karena itu kita akan memulai dari teori dari Palmquist, ya, 4 arah pemikiran manusia. Menurut teorinya, bahwa pengetahuan itu dimulai dari mitos. Mitos itu lahir. Nah, mitos ini adalah merupakan imajinasi, ya. Nah, itu berarti pengetahuan itu dimulai dari keyakinan. Nah, imajinasi bercampur di dalamnya. Jadi tidak tahu apa yang benar, apa yang salah, belum tahu sama sekali. Pokoknya itu diyakini, dipercayai seperti itu. Lalu kemudian dari mitos, dia naik berlanjut kepada sastra. Jadi mitos-mitos itu dikumpulkan dan mitos-mitos itu menjadi sebuah sastra yang dikumpulkan. Nah, biasanya sifat sastra itu merupakan gelora jiwa, begitu. Nah, ini hanya bersifat untuk pengumpulan. Jadi dikumpulkan. Juga masih belum tahu apakah itu benar atau salah. Baru kemudian berlanjut kepada sifat pemahaman. Nah, sifat pemahaman ini adalah sifat dewasa. Disinilah kita lihat filsafat. Filsafat itu membawa pemahaman. Nah, filsafat inilah yang sering dikatakan bahwa mitos membakar dunia, tapi filsafat memadamkannya. Artinya, tadi mitos-mitos itu yang sudah mulai dikumpulkan, lalu kemudian filsafat mulai mau memberikan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi mulai memberikan pemahaman. Nah, filsafat ini kemudian memilah, memunculkan kebenaran. Inilah yang benar, yang itu adalah mitos. Nah, dari kebenaran ini kemudian berangkat kepada pengetahuan. Jadi penimbangan. Jadi dari kebenaran itu dibentuklah satu ilmu. Nah, itu dianggap sebagai tua, ya. Jadi dari lahir muda sastra, dewasa filsafat, dan menjadi tua di dalam ilmu. Itu sebabnya orang-orang yang tua dianggap sebagai orang-orang yang berilmu. Jadi dari teorinya Palmquist ini bisa kita lihat bahwa pengetahuan itu didasari oleh kebenaran. Sehingga dari kebenaranlah maka akan muncul satu pengetahuan. Inilah circle yang diberikan oleh Palmquist. Nah, jadi berarti bisa kita lihat ilmu pengetahuan terjadi, ya, oleh karena
disistematiskan, memiliki asumsi atau aksioma dan aturan main, serta memiliki cara mendapatkan kebenaran, metodologi yang jelas. Itulah terjadinya ilmu. Jadi dia berangkat dari kebenaran. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat di sini kebenaran dan pengetahuan. Jadi kebenaran, pengetahuan itu berarti dasarnya adalah kebenaran. Dia berangkat dari satu kebenaran menuju kepada satu pengetahuan. Jadi dia nanti akan menjadi satu ilmu di sana. Ini menurut teorinya Palmquist. Berangkat daripada satu kebenaran. Nah, oleh karena itu maka kita akan bertanya, apa itu kebenaran? Kalau kita lihat dari Alkitab, maka kita akan temukan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi, Allah adalah kebenaran. Daripadanya lah muncul segala percikan-percikan kebenaran yang ditemukan oleh manusia. Seperti misalnya Kant dalam tesisnya Das Ding an sich, Hegel, Das War ist das Ganze, Descartes, Cogito ergo sumnya, atau dalam ilmu fisika, kimia, biologi, ekonomi. Itu semua merupakan percikan kebenaran. Jadi itu bukanlah kebenaran yang absolut. Pemikiran Hegel, Kant, Descartes, atau fisika, kimia, biologi, ekonomi, itu merupakan percikan-percikan dari kebenaran. Nah, kebenaran yang absolut, yang bukan percikan adalah Allah. Dan nanti kita melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya. Maka Allah menyatakan dirinya itu lewat wahyu umum dan wahyu khusus. Jadi kebenaran absolut, mutlak itu adalah hanyalah milik Allah. Sebab itu seluruh pengetahuan harus disesuaikan dengan kebenaran Allah. Jadi pengetahuan apapun, fisika, kimia, biologi, matematik, ekonomi, harus disesuaikan dengan kebenaran Alkitab. Maka ilmu pengetahuan akan dapat diterima sebagai kebenaran apabila ia berkoresponden dengan Alkitab. Nah, sehingga teori-teori yang muncul, teori Big Bang, ya, teorinya Darwin, itu harus dilihat dari kebenaran absolut. Jika teori-teori ini bertentangan dengan kebenaran absolut, maka teori-teori ini tentu tidak dapat kita terima. Apakah teori Big Bang atau teorinya Darwin, ya, itu tidak bisa kita terima. Karena teori Big Bang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Allah yang mencipta alam semesta. Tidak mungkin satu alam semesta ini muncul dari satu atom. Ya, tidak mungkin. Atau pertanyaannya adalah, apakah mungkin makhluk hidup datang dari atom-atom? Dari yang tidak hidup menjadi hidup. Bagaimana mungkin? Dan kalau itu mungkin, kenapa tidak ada makhluk-makhluk hidup yang lain yang datang dari atom-atom? Mengapa hanya Adam dan Hawa? Sehingga semua keturunan umat manusia ada. Mengapa tidak ada Adam dan Hawa yang baru, yang lain? Mengapa hanya satu manusia? Itu tidak dapat diselesaikan oleh teori-teori itu oleh karena bertentangan dengan kebenaran absolut. Begitu juga dengan teori Darwin. Manusia dari kera. Nah, mengapa tidak ada manusia pertama yang merupakan keturunan kera itu dan tidak ada lagi yang lainnya, manusia-manusia dari kera yang lainnya? Mengapa hanya satu orang permulaannya? Ini menjadi teori yang absurd. Teorinya Darwin, teorinya Big Bang, absurd kalau kita lihat dari kebenaran yang absolut, bahkan dari cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah,
sifat pengetahuan atau natur pengetahuan itu adalah kita akan mempertanyakan apakah kebenaran itu relatif atau absolut. Apakah pengetahuan itu subjektif atau objektif, relativitas kebenaran. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa kebenaran itu relatif, itu adalah kebenaran dari manusia. Tetapi ada kebenaran absolut, yaitu kebenaran Allah. Hanya Allah yang absolut dan wahyunya yang absolut. Semua tafsiran, semua pemikiran, dan pencarian pemikiran pengetahuan itu bersifat relatif. Jadi, pengetahuan bisa menjadi relatif. Kemudian kita melihat apakah semua kebenaran bisa berubah. Benar hari ini, besok mungkin salah. Nah, kalau kita lihat teorinya Hegel, dalam dialektik Hegel, itu tesis, jika seseorang mengeluarkan satu tesis, maka kemudian hari akan diteliti menjadi antitesis. Nah, antitesis ini akan memunculkan lagi sintesis. Inilah yang bisa kita lihat soal masalah cahaya. Cahaya memunculkan terus, yaitu dari partikel kepada gelombang, kemudian cahaya itu menjadi otomatis. Nah, bisa memilih sendiri. Artinya, selalu terjadi tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi, kalau begitu, kebenaran itu bisa berubah jika dilihat dari pemikiran yang relatif, yaitu dari pencarian manusia. Nah, dari pencarian manusia terhadap pengetahuan, maka dia menjadi relatif. Karena dia relatif, maka dia bisa berubah seiring dengan pencarian pengetahuan itu terus-menerus. Tetapi ada yang tidak berubah, yang absolut, yaitu apa yang dinyatakan oleh Allah dalam kebenarannya. Dalam hal ini, kita melihat adalah wahyu khusus, yaitu Alkitab. Mengapa harus Alkitab? Karena kalau kita lihat, dari mana kita tahu tentang Tuhan? Apakah Tuhan itu benar, salah? Dari mana kita tahu? Maka jawabnya adalah dari apa yang Tuhan nyatakan. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya? Maka kita sudah melihat dalam sesi-sesi yang terdahulu, bagaimana Tuhan Allah menyatakannya, bagaimana kemudian menjadi Alkitab, kita sudah melihatnya. Sehingga di dalam hal ini yang absolut adalah Alkitab. Bagian yang kedua, kita melihat aspek sumbernya, sources-nya. Nah, sumber kebenaran yaitu apa yang benar. Ini menjadi satu pertanyaan. Dapatkah realitas diketahui oleh manusia? Manusia itu terbatas, sehingga untuk mengetahui realitas pun pasti terbatas. Itulah sebabnya iman menghantarkan kita untuk mengetahui realitas. Jadi supaya kita bisa memahami realitas dengan baik, maka iman memainkan perannya. Misalnya bisa kita lihat dari Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Dari Ibrani 11 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa karena iman, maka kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Jadi karena iman. Nah, kalau tidak beriman, maka realitas tidak akan mungkin bisa kita pahami. Tidak akan mungkin bisa kita ketahui dengan baik. Jadi dapatkah realitas diketahui? Tidak akan mungkin. Ada realitas yang mungkin bisa kita ketahui, tapi ada realitas yang tak mungkin bisa kita ketahui. Kecuali kalau kita memakai iman di sana. Misalnya seperti penciptaan alam semesta. Bagaimana realitas penciptaan alam semesta? Kita tidak tahu. Tetapi sebagian orang, kalau dikatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan, mereka tidak mau percaya karena mereka tidak beriman. Nah, oleh karena itu, maka di sini diperlukan iman untuk menghantarkan
supaya kita mengerti realitas. Begitu juga dengan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh, ya, karena iman, maka Nuh bisa menciptakan realitas baru yang belum pernah ada, bahtera. Jadi karena iman, Nuh dapat melihat satu realitas baru, bahtera yang besar, gitu ya. Kemudian bisa kita lihat lagi, apakah ada kebenaran terlepas dari pengalaman manusia? Pengalaman manusia itu terbatas, tidak bisa lengkap. Sekalipun dikumpulkan seluruh pengalaman-pengalaman yang ada dari sumber-sumber pengetahuan yang telah dikumpulkan, masih tetap pengalaman manusia itu terbatas. Nah, oleh karena itu, maka kebenaran bisa ada terlepas dari pengalaman manusia, karena kebenaran itu tidak terbatas. Misalnya alam semesta dicipta oleh Allah. Nah, itu satu kebenaran. Namun tidak ada di dalam pengalaman manusia, karena manusia belum ada pada saat itu. Sehingga pengalaman manusia itu sangat terbatas. Sehingga bisa kita katakan bahwa pengalaman manusia yang terbatas, sementara kebenaran tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, maka bisa kita lihat sumber pengetahuan di sini berarti harus datang dari Alkitab, wahyu khusus, yaitu Allah menyatakan dirinya, wahyu khusus, dan dari alam semesta, yaitu wahyu umum. Kedua hal ini menghantarkan kita, membawa kita kepada suatu pengetahuan-pengetahuan. Atau inilah yang membuat pengetahuan kita menjadi lengkap. Alkitab sebagai wahyu khusus dan alam semesta sebagai wahyu umum. Lalu kemudian kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu aspek dari validitasnya, keabsahannya. Maka kalau kita lihat keterandalan pengetahuan itu, maka kita mendapatkan bahwa keterandalan pengetahuan bagaimana kita tahu kalau kita tahu. How we know, we know. Maka perlu dilakukan uji epistemologi lewat logika atau nalar. Ya. Inilah yang menguji apakah pengetahuan kita itu sungguh terandalkan. Ya. Nah, nalar, logika, itu merupakan suatu proses mental. Ya. Kita bergerak, proses mental, penalaran itu. Bergerak dari yang diketahui atau sudah ada, atau dari evidensi atau bukti atau premis dasar menuju kepada konklusi atau pengetahuan baru atau berpikir konklusif. Jadi proses mental dari yang diketahui. Nah, ini merupakan penalaran sehingga kita nanti memunculkan satu pengetahuan. Itu sebabnya maka kita akan melihat nanti adanya pemahaman atau memahami abstraksi, esensi, hakikat suatu hal lewat panca indera. Ini kemudian menuju kepada pengertian sederhana. Dari pengertian kita yang sederhana ini, kemudian kita konstruk lagi, maka kita akan mendapatkan satu gagasan baru. Satu pengertian baru. Satu pengertian yang mungkin bisa digeneralisasi. Lalu kemudian juga bisa kita lihat penalaran itu dari gagasan yang satu versus dari gagasan yang lain. Sehingga kita mulai mencocokkan. Inilah penalaran, cocok atau tidak cocok satu sama lainnya. Maka dapat dikatakan setelah itu kita lakukan, maka memunculkan putusan akal budi. Akal budi kita itu memberikan satu keputusan. Nah, keputusan itu bisa benar, bisa falasi. Ya. Falasi ini diartikan sebagai kesesatan berpikir, makanya dibilang sesat.
gitu ya. Jadi putusan akal budi itu bisa menampilkan satu putusan yang benar atau satu putusan yang falasi. Itu diukur dari penalaran. Nah, pengetahuan itu juga penting eh, adanya satu metode di dalam mencari kebenaran. Maka pengetahuan tidak mungkin lepas dari metode. Nah, ini kita akan belajar dari Descartes. Ia mengatakan dalam bukunya itu Discourse on Method and Related Writings pada bagian hukum untuk memandu intelijensi seorang di dalam mencari kebenaran, maka ia mengatakan bahwa suatu metode diperlukan dalam rangka mencari kebenaran tentang hal-hal. Jadi bagi Descartes, kebenaran itu bersangkut paut dengan metode. Justru metode itu menentukan. Asumsinya bahwa metode sangat diperlukan dalam penalaran, sebab metode merupakan alat ukur suatu kebenaran. Jika metodenya salah, maka hasil yang akan dicapai juga akan salah. Jadi, betapa pentingnya metode di dalam pencarian pengetahuan. Sehingga pengetahuan manusia tidaklah lengkap, selalu berkembang. Maka metode pun akan terus berkembang. Jadi, metode itu tidak statis. Nah, prinsip Descartes atau Descartes yang bisa kita lihat di sini adalah untuk mendapatkan pengetahuan, jangan mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa. Terus untuk mempertanyakannya sampai pada bagian yang sangat kecil yang tidak dapat diragukan lagi. Ini prinsipnya, ini metodenya. Itu sebabnya cogito ergo sumnya. Aku berpikir maka aku ada. Meskipun tanggapan terhadap Descartes ini sudah banyak muncul, sudah banyak dikeluarkan, tetapi dalam hal ini saya hanya mau mengambil contoh betapa pentingnya satu metode. Dan metodenya Descartes ini bahwa dia mengatakan jangan mengambil satu kesimpulan yang tergesa-gesa, dia harus terus dipertanyakan sampai pada bagian yang terkecil yang tidak mungkin lagi dipertanyakan. Sama seperti aku berpikir maka aku ada, sehingga ketika aku berpikir maka itu tidak bisa lagi dipertanyakan. Apakah aku sedang berpikir sekarang? Tidak bisa dipertanyakan. Sebab ketika aku berpikir, mempertanyakan bahwa aku berpikir, pada saat mempertanyakan itu, saya sedang berpikir. Sehingga itulah merupakan bagian yang terkecil menurut Descartes. Nah, dengan demikian, dari apa yang sudah kita lihat dalam 3 bagian tadi, maka kita bisa melihat relasi teologi dengan ilmu lainnya. Di sini bisa kita lihat teologi jadi merupakan dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi teologi merupakan dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya teologi itu menjadi arah. Harus bagaimanakah kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan? Sehingga pengetahuan kita itu dapat dikatakan pengetahuan yang memiliki dasar yang baik. Kalau kita lihat dari teologi, bahwa yang bisa menghidupkan yang mati itu hanyalah pekerjaan daripada Tuhan Allah, maka seharusnya para ilmuwan tidak mungkin mengerjakan pekerjaan Allah itu. Hanya membuang-buang tenaga. Oleh karena itu, maka ilmuwan menjadi terarah. Ilmuwan itu menjadi terarah. Kalau dia tahu bahwa hanya Allah yang memberikan kehidupan, maka dia tidak perlu menghidupkan yang sudah mati. Itu pekerjaan yang sia-sia. Dan setiap manusia yang sudah mati, maka tidak akan mungkin bisa dihidupkan oleh pertolongan ilmu pengetahuan. Nah, ini arah. Jadi teologi, jika seorang ilmuwan mengerti hal itu, maka ketika dia mau mengembangkan ilmu pengetahuannya, dia tidak akan mengembangkan ilmu pengetahuan bagaimana menghidupkan yang mati. Tidak akan mungkin.
sehingga dia tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang tidak rasional, yang tidak masuk di akal. Sehingga kalau teologi menjadi dasar atau arah petunjuk untuk pengembangan ilmu pengetahuan, apakah itu nanti pengembangan ilmu pengetahuan biologi, kimia, fisika, matematika, dan ekonomi, maka diperlukan para ilmu pengetahuan itu dia belajar teologi atau memahami teologi. Inilah relasi teologi dan ilmu lain. Sehingga dasarnya teologi yang dia miliki itu memimpinnya untuk mengembangkan biologi dengan baik, dengan terarah. Dan dia dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Kenapa? Karena dia tidak perlu buang-buang arah. Karena dia tidak perlu buang-buang energi untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin ia kerjakan karena memang sedemikian. Tetapi teologi bisa menolongnya supaya dia bisa melakukan hal-hal yang perlu dikembangkannya tentang manusia. Ini menjadi relasi teologi dan ilmu lainnya. Begitu juga dengan kimia. Bagaimana mengembangkan kimia? Nah, ini selalu harus menjadi ada di benak para ilmuwan Kristen. Jadi semua ilmuwan Kristen seharusnya dia memahami teologi sebagai dasarnya dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai keahliannya sebagai ahli biologi, kimia yang sesuai, yang terarah di dalam pengembangannya. Sampai di sini sesi kita akan lihat sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.